bekerja, bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Maka tatkala lahir anak perempuan, ini dianggap sebagai beban dan juga dianggap sebagai aib bagi keluarga. Maka tatkala ada bayi perempuan lahir, ada sebagian ayah yang langsung membawanya ke padang pasir, kemudian bayi ini dikubur hidup-hidup. Ini keadaan orang-orang Arab jahiliyah. Nah, di zaman seperti itulah, tatkala mereka sudah tidak lagi mengenal bagaimana cara menyembah Allah yang benar, tatkala mereka juga sudah pusing bagaimana cara mengatur masyarakat yang baik, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab petunjuk bagi manusia. Karena di dalam Al-Qur'an diatur bagaimana cara menyembah Allah yang benar, bagaimana cara bermasyarakat yang baik. Maka dulu kata Madinah Al-Munawwarah ini, Rasulullah membina, mengajari para sahabat dengan Al-Quran, orang-orang Arab yang tadinya tidak dikenal oleh bangsa lain, karena mereka tinggal di tengah-tengah padang pasir. Tapi tatkala mereka mau mengamalkan isi Al-Quran, tatkala mereka mau taat kepada Rasulullah, derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini menjadi manusia-manusia hebat, menjadi manusia yang dikenal, dihormati, bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Ini jemaah sekalian salah satu bentuk sejarah kenapa orang Islam dahulu mereka sangat luar biasa. Kenapa? Ya kuncinya hanya satu, yaitu tatkala mereka mau dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Dan jemaah, kalau kita lihat keadaan kaum muslimin sekarang, ini mungkin kita banyak ngurus dada. Kasihan sekali orang-orang Islam sekarang. Dimanapun berada, kaum muslimin banyak difitnah, kaum muslimin banyak dibantai, dibunuh di mana-mana, dan tidak ada orang yang peduli. Kenapa kita sekarang menjadi bangsa yang lemah atau menjadi umat yang lemah seperti ini, jemaah? Ini pun kuncinya satu, karena kita ataupun kebanyakan umat Islam sekarang sudah jauh dari Al-Quran. Orang-orang Islam sekarang ini sepertinya tidak mengenal Al-Quran, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ini pun mungkin tidak banyak kaum muslimin yang mempunyai tekad untuk bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian, inilah juga ya salah satu kunci yang menjadikan kita lemah jika dibandingkan dengan umat lain. Maka jemaah, kalau kita ingin mengendalikan kejayaan kita jemaah sebagai kaum muslimin yang mempunyai izah di hadapan umat lain, maka marilah kita mulai dari rumah-rumah kita jemaah. Setiap hari kita baca Al-Quran dari rumah-rumah kita, karena dari rumah-rumah yang seperti inilah nanti akan muncul generasi-generasi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mereka dekat kepada Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dekat kepada kita sekalian. Itu jemaah sekalian, yang mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kembali semangat kita di dalam dekat kepada Al-Quran Karim, sehingga mudah-mudahan nanti kita menjadi generasi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertolongan Allah akan senantiasa datang kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan jemaah sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kembali menggugah kita untuk kita semangat di dalam dekat kepada Al-Quran Karim. Dan kami ucapkan terima kasih, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jemaah sekalian, di akhir dari musim biasa mereka lakukan langsung di samping Ka'bah. Nah, kemudian keadaan masyarakat orang-orang Arab jahiliyah, di zaman mereka kejahatan banyak sekali terjadi, seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, bahkan kadang-kadang karena masalah kecil saja, masalah sepele, ada tetangga membunuh tetangganya. Kemudian akhirnya terjadi